Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini akan memberikan info-info yang mantap-mantap untuk kalian. Full malam ini akan sabas koin PP saya kupas tuntas sampai ke tulang-tulangnya. Jangan kena manipulasi bandar dengan penurunan seperti ini, dengan dikocrok-kocrok sampai kita mabok. Ini udah pekerjaannya dunia kripto. Jangan sampai kita terlena seperti Doge dan Shiba tahun 2021 menjulang ke bulan sampai jutaan persen. Kenaikannya membuat orang menjadi miliarder dan ini ada potensi mengulang sejarah Doge dan Shiba ada di PP. Melihat daripada data-data yang ada di CMC, ada data-data yang tidak bisa kita lupakan, dan itu adalah raport terbaik yang mana berdasarkan kapitalisasi ataupun rankingnya dan holdernya yang meningkat terus, serta ada GZ, ada Elon, Mbak Trump, BlackRock, semua akan akumulasi PP dengan yang mana kapitalisasi terbesar. Disitulah akan koin ini akan menjadi besar. Yang namanya project sehebat apapun, secanggih apapun, tanpa investor, tanpa holder, semua omong kosong, tidak akan jadi terbang menjadikan kita cuan. Tapi untuk PP dengan 1000 holder per hari masih berlaku, sedangkan koin PAN pun saja ataupun PAN ataupun koin pompa yang sekarang dengal terbang tinggi ATH itu pun holdernya baru mencapai 90.000 saja, jauh di bawah koin PP. PP sudah mendekati 500.000 holder. Inilah komunitas yang sangat kuat dan aktif terjadi di PP, seperti Doge dan Shiba dulu kawan. 24 jam, kurang dari 48 jam lagi akan ada FOMC meeting. Mudah-mudahan dipangkas suku bunga. Dalam dunia olahraga, ibarat kita lari maraton, sekarang belum usai, belum final, belum usai dalam perjalanan pertandingan. Masih banyak waktu sampai akhir tahun kita akan cuan luber. Dan tentunya bulan September ini adalah menurut pandangan saya akumulasi yang terakhir ya. Dan komunitas itu sangat penting, yang namanya ETH ataupun Cardano Foundation, mereka masih membutuhkan komunitas. Itulah faktor utama yang akan menjadi koin ini akan menjadi besar sampai bermasa panjang. Hanya ada 2 koin di dalam dunia kripto yang terdesentralis murni tanpa filter menurut saya. Satu ada di BTC, kedua ada di PP. Depnya sudah nggak ngurusin lagi, lepaskan semua koin untuk komunitas. Desentralis murni tanpa filter hanya ada 2 di BTC dan PP. Banyak narasi bahwa PP ini akan bermasa panjang, 1 dekade ke depan akan mengulang sejarah BTC ataupun dijadikan BTC-nya meme coin. Di sini ada big boss besar GZ. Ngapain dia adopsi BTC? Akan ada rencana besar di dalam PP. Ngapain dia ngadopsi PP ya? Dan saya rasa keluarga Trump ataupun dari Trump Media, saya rasa akan mendukung PP ke depan karena dia ada hubungan dekat dengan GZ, dengan project kolaborasi mereka antara GZ dan Trump membuat USD 1 stablecoin ya. Kita langsung saya bahas di sini mengenai PP ya, yang mungkin kita harus sabar. Jangan sampai kita kena dengan manipulasi harga naik turun dalam dunia kripto. Itu hal yang normal saja, hal yang biasa saja. Kita ingin cuan
ribuan persen, ketika dibanting cuma 6%, 5%, kita sudah KO ya. Bahaya kalau begitu ya. Saya infokan juga grup Mas Bro nanti di tahun depan setelah pada cuan di PP semua, kita akan upgrade untuk grup trading. Jadi yang akan masuk mungkin dari sekarang ya untuk trading bersama Mas Bro. Nanti kalau yang nanti kita nggak buka lagi mungkin ya. Mudah-mudahan Trump ini ya dukungan penuh dengan PP, kita akan cuan bersama. Sabar, kita lihat dengan kapitalisasinya 74 triliun lebih ya, 74,5, dengan pemegangnya yang sudah mendekati setengah juta holder. Kita tinggal tunggu saja. PP saya rasa akan jadikan kita cuan semua kawan ya. Dan ini ada yang sangat menarik untuk kalian simak di sini. Prediksi harga PP membidik 0,001259 pada Oktober dengan potensi kenaikan 48%. Prediksi harga PP menunjukkan momentum bullish meskipun penurunan baru-baru ini sebesar 2,36%. Analis teknis menunjukkan 0,001259 target pada Oktober 2025 dengan potensi kenaikan 270%. Wow, mantap. Kalau cuma 227% itu udah hal yang biasa. Di dalam PP ribuan persen sering terjadi. Market cap saya bahas dari 35 triliun sekarang sampai 74 triliun, bahkan kemarin 100 triliun lebih. Ya, dulu pernah waktu ada paus borong di Paribu Turki yang diprediksi sama Ali Martin akan naik 1000%, ternyata naiknya 1500%. Itu pun pernah terjadi kawan ya. Jadi jangan khawatir prediksi harga PP membidik ya. Prediksi harga PP menunjukkan momentum bullish meskipun penurunan baru-baru ini sebesar 2,36%. Analis teknis menunjukkan 0,001259 target pada Oktober tahun 2025 dengan prediksi kenaikan 227%. Menurut saya ini PP ada yang memprediksi sampai 100 miliar dolar market cap, melebihi Shiba dan Doge. Tapi kita nggak usah berhayal ke situ, karena si Doge dulu itu 80 miliar dolar. Shiba itu dulu sekitar 70 miliar dolar. Kita nggak usah menghayal, kalaupun PP nanti market capnya sampai 40 miliar dolar, itu pun sudah 1,8 rupiah. Kalau nanti pahitnya hanya 20 miliar dolar, ini sudah 0,9. Tenang aja kawan. Sekarang belum sampai, sekitar kurang lebihnya baru 5 miliar dolar kawan. Kalau terjadi 20 miliar dolar artinya ya 4 kali lipat ataupun 400% dari sekarang 0,8. Kalau sampai 40 miliar dolar akan mencapai 1,8 rupiah. Itu masih wajar dalam dunia kripto. Apalagi kalau nanti sampai FOMO, euforia, big boss besar, mabok, kecubung, mendem ya, kemudian masuk nggak ngotak ke PP, bisa harganya lebih dari 3 rupiah. Tapi kalian tetap gior, riset sendiri omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Karena dalam dunia bisnis apapun berisiko ya, ada risikonya, apalagi kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Tapi saya sampaikan untuk kalian bahwa saya di sini nggak tipu-tipu, nggak ngipul-ngipul ya. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis, apa adanya. Saya dan teman-teman saya yang akrab sama saya, yang setia di grup saya dari tahun 2023 awal-awal masuk PP, sudah cuannya gila-gilaan. Miliaran rupiah sudah banyak yang dapat. Beli mobil, oh banyak. Rumah, banyak. Ini nggak tipu-tipu. Karena dari harga 1 juta rupiah, IDR-nya mendapat sekitar 100 juta koin. Coba. Bahkan yang pertama belum masuk di Indo, ada di grup saya, belum masuk di Indo, masih ada di
Kokoin itu 1 juta EDR mendapat miliaran koin PP. Banyak yang sudah cuan miliaran, dan tapi ini belum apa-apa, belum mencapai puncak, belum akhir tahun, dan kapitalisasinya koin sehebat Displasi seperti PP ini belum masuk di market cap 50 miliar dolar belum. Saya rasa nanti akan ke sana kurang dari 48 jam. Si Fed akan pidato, mudah-mudahan dipangkas suku bunga karena banyak data perusahaan-perusahaan yang kolab sebab akibat daripada kebijakan tarif Trump, yang mana banyak perusahaan yang tidak bisa menambah karyawan, justru karyawan banyak pengangguran. Maka itu salah satu acuan si Fed harus pangkas suku bunga. Mudah-mudahan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Dan selain koin-koin yang saya andalkan, koin PP, kalian mumpung masih murah, masuk di Polygon ya. Ada LTC, ada 5 altcoin teratas yang naik saat all season index tinggi. Udah saya bilang bolak-balik, ini koin yang bagus-bagus, jangan main koin yang jelek-jelek ya. Mantle sentuh zona glitch usai rally tajam. Ada juga immutable layer 2 daripada Ethereum, ini juga naik 30% dalam 7 hari. Kalau yang di grup tahu semua, kalau di luar nggak tahu kali ya. Apalan bergerak stabil di atas 30 dolar. Ini juga selalu saya singgung koin ini. Monero XMR tumbuh di tengah isu ini, juga perlu ya kalian punya. Mungkin itu story IP rebound meski tekanan bearish masih ada. Itu salah satu beberapa koin yang perlu kalian punya ya. Untuk PP tidak kemana-mana, rankingnya tetap di 31 ya. Hanya PP koin yang mampu top CMC papan atas. Mana yang lain? Ada koin Bong, WIP, Doge WIP, ada koin apa itu Modeng kemana ya, ada Bong. Jadi saya masih yakin di PP, nggak perlu ragu, naik turun dah biasa, dan historinya setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Dan dilihat dari awal ini ke atas itu naik turun, hijau arahnya ke atas, bukan koin yang arahnya ke bawah. Contoh kita lihat di sini, koin itu kalau yang jelek itu begini kawan. Ini saya ambil contoh ya. Kita ambil contoh ini Polygon kawan. Ini Polygon yang sangat di bawah ya. Ini Polygon itu arahnya akan ke atas kawan. Ini akan ke atas, boleh kalian ambil Polygon. Kita akan sedikit memberikan ilustrasi mengenai koin yang akan berkembang ke depan. Ini koin itu yang berkembang gini kawan. Seperti PP itu dari awal tuh di sini. Seperti PP dari awal tuh kayak gini nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini sekarang lagi kondisi kayak gini kan. Siap naik lagi. Jadi dari awal di sini, kalau perjalanan kita ke sana tarik ke atas itu ya, tarik ke atas itu dia itu maksudnya ke atas tuh pergerakannya makin tinggi ya, walaupun ada koreksi makin tinggi, holdernya makin meningkat, makin berkembang. Itu salah satu koin yang bagus. Koin yang buruk itu gini kawan. Koin yang buruk itu begitu listing di sini langsung begini tuh, di pump tuh banyak sama Elon, kemudian begini terus kayak gini, terus makin lama makin turun. Ini jelek, ini koin jelek, percuma ya. Beda PP itu pertama kayak gini, naik tinggi, turun, naik turun, naik turun, naik turun ya, turun. Ini lagi kayak gini kan yang terjadi, tinggal nunggu pump saja gitu. Itu koin yang bagus. Ada koin yang begitu naik di pump ini karbitan, turun
bull trap dikit turun, bull trap dikit turun, arahnya makin turun, habis scam tuh percuma koin yang seperti itu ya. Jadi jelas untuk PP nggak perlu ragu, pertandingan belum selesai. Dilihat di sini ketakutan fear and greed-nya, ya ketakutan ketamakan masih netral di 50 aman. Kemudian all season indexnya 70/100. Nanti kalau udah menyentuh 80-90 di sini nih, bom all season penuh. Ini belum all season, belum nyentuhnya di sini nih di biru. Ya kemudian RSI globalnya masih 41,57, masih jauh dari overbought. Di merah sini berbahaya, harus kita gunting. Kalau all season ini sudah di sekitar hampir udah 90, kita harus gunting. Kemudian fear and greed-nya sudah masuk 90, kita gunting. Ini belum apa-apa. Namun demikian juga kita lihat bulannya juga mentoknya nanti di Desember, dan kemudian kita lihat BTCD ya, Bitcoin dominannya itu masih sekarang 58,15, naik lagi. Kemarin sempat 57, makanya ini pada kegencet semua altcoinnya, karena banyak dana segar aliran masuk ke BTC. Dan kemudian banyak yang memprediksi bahwa nanti akan sampai ke 42, karena tahun 2017 itu ketika tujung BTCD-nya, maka altcoin melompat terbang tinggi yang nggak ngotak ya. Tahun 2017 sampai ETH naik 300 kali lipat. Kemudian tahun 2021 BTCD-nya masuk ke 40% ya, karena adopsi makin meluas. Nah ini tahun 2025 itu diprediksi akan ke 42, makin naik BTCD. Tapi kita 50 BTCD-nya 50%, soalnya kayaknya sudah terbang gila-gilaan altcoin. Karena menimpa altcoin keuangan yang dari BTC itu kan yang biasanya 79.000 saja, ya kurang dari 1 miliar di tahun 2021. Dengan ini meningkat tajam kapitalisasi tahun 2021, kapitalisasi global kripto itu di tahun 2025 itu diperkirakan akan meningkat 3-4 kali lipat. Maka ketika nanti jatuh ke altcoin season penuh, maka ini adalah betul-betul akan kita cuan sepanjang sejarah. Jangan kita sampai sia-siakan. Kita mencari uang yang banyak di tahun ini, tinggal 3 bulan lagi, dan nanti kita bisa untuk bermain trade supaya yang pada nggak kuat invest long, keburu nggak makan, kita main scalpingan nanti ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin kalau rezeki nggak kemana, dan PP masih menjadikan meme coin terbaik. Mudah-mudahan menjadi BTC-nya meme coin, akan mengulang sejarah Bitcoin. Tentunya menunggu beberapa waktu, bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu ya. Mungkin itu aja Mas Bro, mohon maaf banyak canda, banyak kelepotan, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Hati-hati, Dior, riset sendiri. Jangan kalian sikat mentah-mentah info-info dari Mas Bro. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.